Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Induksi matematika terbagi menjadi dua subbab, yaitu yang pertama pengantar induksi dan induksi matematika. Oke, pengantar induksi ada notasi sigma, sifat-sifat notasi sigma, nilai suatu notasi sigma, dan mengubah batas bawah atau batas atas. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Polanya seperti ini ya. Ini sigma K mulai dari 1 sampai N UK. Berarti K-nya nanti dimulai dari 1, 2, 3 sampai N. Jadi ini disebut dengan batas bawah, yang ini batas atas. Sehingga kalau dijabarkan seperti ini. Terus untuk contoh soal yang pertama. Sigma itu artinya jumlah ya. Jumlah I mulai yang pertama sampai ke 6. Berarti A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai ditambah A6. Karena batasnya atas adalah A6. Terus contoh yang kedua. K-nya bisa diganti dengan 1 sampai 5. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai tambah 5 kuadrat sama dengan berapa. Yang contoh yang ketiga, jika sigma mulai dari 4 sampai 6. Nah, ini yang diganti hanya yang sesuai dengan batas bawah. Batas bawah kan B, berarti yang diganti hanya yang B ini saja. Berarti 3 kali 4 ditambah 2, 3 kali 5 ditambah 2, sampai 3 kali 6 ditambah 2, hasilnya berapa? Oke, ini sifat-sifat notasi sigma ini bisa kamu tambahkan di catatannya karena di modul belum ada ya. Terus untuk contoh soal yang pertama ini. Diketahui sigma PI N mulai 6 sampai 25 itu ada sama dengan 10. Maka tentukan nilai dari 2 ditambah PI 6 sampai 25. Oke, kita bahas. Ini soalnya tadi ya. Jadi soal ini bisa dipecah seperti ini. 2 ditambah PI. Untuk sigma mulai 6 sampai 25 itu bisa dimulai dari 25 ini dikurangi 6 ditambah 1. 1 ini sudah formula ya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali 2 ditambah dengan 10. Kenapa 10? Karena ini sudah diketahui tadi sama dengan 10. Sehingga diperoleh 30. Oke, nilai suatu notasi sigma ini bisa kamu baca sendiri ya. Untuk contoh soalnya ini sigma I kuadrat dikurangi 3I ditambah 2. Mulai dari 1 sampai 5. Ini soalnya, terus pembahasannya di sini. Soalnya pembahasannya di sini. I kuadrat dikurangi 3I ditambah 2 bisa dijabarkan seperti ini. I kuadrat dikurangi 3 ditambah 2. Sehingga I kuadrat ini I mulai 1 sampai 5 bisa disubstitusikan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Dikurangi dari 3. 3 ini adalah soal. I-nya diganti 1 sampai 5. 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Ini tanpa kuadrat karena soalnya juga tidak kuadrat. Ditambah dengan I-nya mulai 1 sampai 5. Tetapi di sini tidak ada variabel I, sehingga rumusnya menjadi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ingat, 1 itu formula dikali 2. Sehingga diperoleh jumlahnya ini adalah 55 dikurangi 3. Jumlahnya ini adalah 15 ditambah 5 dikali 2. Sehingga diperoleh 20. Terus contoh yang kedua ini mulai 3 sampai 8 dengan soal seperti ini. Maka I-nya di sini diganti dengan mulai 3 sampai 8. Jadi 3 ditambah 1, 4 kuadrat. 4 ditambah 1, 5 kuadrat. 5 ditambah 1, 6 kuadrat, dan seterusnya. Ini kan I ditambah 1. Jadi
yang seperti ini, misalkan 8 dimasukkan di sini, 8 ditambah 1 hasilnya 9 kuadrat. Dikurangi dengan yang ini, 1 per I kuadrat, berarti I-nya diganti 3 sampai 8. 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Kuadrat ini diperoleh dari soalnya karena ada kuadratnya. Nah, ini bisa disederhanakan. Perhatikan, 1 per 4 kuadrat. Di sini juga ada. Ini kan tandanya kurang, jadi ini bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan yang sama, sehingga diperoleh 1 per 9 kuadrat dikurangi 1 per 3 kuadrat. Sehingga diperoleh min 8 per 81. Ini kepotong ya ini ya. Oke, soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini soalnya batas bawah dan batas atasnya tidak sama. Kalau ini batas bawahnya 1 sampai 4, yang ini 3 sampai 6. Untuk menyelesaikannya alangkah lebih baiknya kita menyamakan batasnya, yaitu disamakan 1 atau disamakan 3. Kita bisa pilih salah satu. Yang saya kasih contoh ini adalah saya samakan yaitu 1, sehingga proses ini tetap, yang ini harus ada proses pengurangan 2. Ini juga harus ada proses pengurangan 2. Kalau di sini dikurangi 2, maka I yang ini harus ditambah 2. Jadi berlawanan mereka. Kalau ini dikurangi 2, berarti ini tambah 2. Kalau ini ditambah 2, berarti yang di sini dikurangi 2. Begitu ya. Sehingga diperoleh 2I, 2 kali 2, 4, ditambah 3 jadi 7. Sehingga diperoleh ini. Sehingga notasi sigmanya menjadi 10I ditambah 12. Nah, I ini bisa diganti 1 sampai 4. Jadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah. Nah, ini karena tidak ada variabelnya, maka rumusnya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali 12. 12 ini dari soal ini. Sehingga diperoleh hasilnya 148. Oke, yang ini ya, yang tadi yang sudah saya bahas di contoh ini ada mengubah batas bawah dan batas atas. Rumusnya seperti ini. Jikalau ditambah, maka yang di sini dikurang. Jikalau dikurang, maka yang di sini ditambah. Oke, contoh soalnya ini. Saya bahas yang A, yang B nanti buat tugas kalian. Menyatakan operasi notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma. Nah, ini kan batasnya bawah, ini batas atas. Tidak sama, ini 6, di sini 2, ini 10, di sini 6. Lah, ada ketentuannya batas bawah harus 2. Berarti yang kita ganti ini. Ini, yang ini tetap. Yang B, batas atasnya harus 12. Berarti ini masih batas atasnya, ini masih 15, ini masih 10. Berarti ini harus dirubah, ini juga harus dirubah. Ini untuk tugas ya, yang B. Oke, kita bahas yang A. Batas bawahnya harus 2, maka 6-nya ini harus ada perlakuan dikurangi 4. Kalau ini dikurangi 4, berarti ini ditambah 4. Sehingga diperoleh batas bawahnya 2, 6. Nah, ini ada penjabaran A ditambah 4 dalam kurung kuadrat. Kemarin di kelas 10 sudah saya ajarkan untuk penjabarannya, sehingga diperoleh A kuadrat ditambah 2 kali A kali 4, 8A ditambah 4 kuadrat, 16 ditambah 1. Yang sini tetap ya, sehingga diperoleh A kuadrat tambah 8 ditambah 17. Karena batas bawahnya sudah sama, batas atasnya sudah sama, maka bisa dijumlahkan langsung. A kuadrat langsung ditulis 8A ditambah 4, 12, 17 ditambah 3, 20. Sehingga inilah hasil notasi sigmanya berubah menjadi ini. Oke? Mudah bukan? Oke, selanjutnya ini tugas kalian untuk didiskusikan dan dikumpulkan ke saya lewat Japri ya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Semoga apa yang saya lakukan hari ini dapat bermanfaat, juga dapat membantu kalian dalam pembelajaran daring. Ini tugasnya ada 1, 2, 3 sama yang notasi sigma ini. Yang ini tadi ya, yang B ini ya. Nanti dikumpulkan dengan Japri. Oke, kalau ada pertanyaan,
bisa kita bahas lewat WA. Sekian dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.